Hadir bersama saya Seli Siregar dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Pemirsa, proyek pengeboran minyak dekat kawasan Taman Nasional di Uganda memicu kekhawatiran soal dampak lingkungan. Menurut sejumlah pihak, proyek kerjasama Uganda dengan mitra dari Prancis dan Tiongkok akan berdampak pada keanekaragaman hayati dan satwa liar di kawasan tersebut. Perusahaan minyak Total Energy dari Prancis dan China National Offshore Oil Corporation serta National Oil Company dari Uganda merakit mesin-mesin ini untuk eksplorasi. Di antara lokasi tersebut termasuk di tepi Danau Albert, tempat perusahaan Tiongkok akan mengebor 3 sumur minyak, dan Taman Nasional Air Terjun Murchison, tempat perusahaan Prancis akan mengebor 16 sumur. Dalam laporan penilaian dan dampak lingkungan tahun 2018, perusahaan-perusahaan minyak itu mengidentifikasi 32 potensi risiko terhadap manusia dan satwa liar. Menurut Kepala Eksekutif dari Africa Institute for Energy Governance, persetujuan pengeboran minyak oleh Otoritas Pengelolaan Lingkungan Nasional Uganda atau NEMA terlalu dini. They were supposed to come up with clear mitigation plans. And unfortunately, NEMA went ahead to approve that assessment without the mitigations in place. Dalam tanggapan tertulis kepada VOA, NEMA mengatakan hanya 0,05% dari Taman Nasional Air Terjun Murchison seluas hampir 4.000 km persegi yang akan digunakan untuk kegiatan pengeboran minyak dan gas. Menurut otoritas ini, meski kegiatan minyak dan gas mungkin berdampak pada Taman Nasional, sejumlah langkah mitigasi yang memadai untuk melindungi keanekaragaman hayati telah diambil. Dalam kemitraan usaha patungan ini, Total Energy memegang saham terbesar yakni 56,76%. Dan saat ini sedang membangun dan merakit anjungan pengeboran minyak di dalam kawasan air terjun Murchison yang diperkirakan akan selesai Mei mendatang. Menurut pengawas Total untuk pengeboran minyak, Taman Nasional ini dan penghuninya tidak akan terkena dampak. So there are several measures that we take. We don't drive fast. We have changed the color of our vehicles to match the environment. They are unintimidating. Sementara Otoritas Marga Satwa Uganda mengatakan mereka memantau dengan seksama kegiatan eksplorasi minyak. You can actually, on one spot, you can even see more than 10 species of animals. So we have ensured that Total and all the other partners ensure that they follow the park rules and regulations. Cadangan minyak mentah Uganda diperkirakan mencapai 6,5 miliar barrel. Sebagian besar proyek pengeboran ini terkait dengan proposal pipa minyak mentah Afrika Timur untuk mengangkut minyak mentah Uganda ke pelabuhan-pelabuhan di Tanzania. Uganda, Tanzania, dan perusahaan-perusahaan minyak ini menghadapi tenggat waktu akhir Maret untuk mendapatkan pembiayaan sebesar 5 miliar dolar yang diperlukan untuk pembangunan proyek pipa tersebut. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Australia akan membeli 3 kapal selam serbu bertenaga nuklir dari Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan multi-dekade bersama Inggris yang bertujuan untuk memperkuat kehadiran sekutu di Asia Pasifik. Di tengah semakin agresifnya militer Tiongkok di kawasan, pro kontra pun bergulir termasuk terkait pengadaan bahan bakar nuklir yang dikhawatirkan menciptakan presiden buruk. Pengadaan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia melibatkan sekutunya dalam AUKUS, yaitu Amerika Serikat dan Inggris, memasuki fase baru. Forging this new partnership, we're showing again how democracies can deliver our own security and prosperity. And not just for us, but for the entire world. Fase pertama menghadirkan 3 kapal selam serbu bertenaga nuklir bagi Australia pada 2027. Lalu dilanjutkan 3 hingga 5 kapal selam lagi pada tahun 2030-an. Rencana ini mendapat reaksi keras dari Tiongkok dan juga sorotan domestik di Australia sendiri. Chinese could threaten Australia or attack it is on land. That is, they bring an armada of troop ships with a massive army to occupy us. This is not possible for the Chinese to do. Lewat Twitter, Kemlu Indonesia mengeluarkan pernyataan yang intinya meminta Australia mematuhi kesepakatan non-proliferasi nuklir.
dan mekanisme verifikasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional IAEA. Penolakan kini tertuju pada salah satu ketentuan skema terbaru pengadaan kapal selam yang terungkap dalam pertemuan 3 pemimpin AUKUS di San Diego, California, yaitu soal penggunaan bahan bakar nuklir dengan tingkat pengayaan tinggi atau highly enriched uranium. Dalam ketentuan NPT tahun 1968, pemindahan tangan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi seperti ini mestinya memerlukan pemantauan Badan Tenaga Atom Internasional IAEA. Skema pengadaan kapal selam AUKUS berupaya mengecualikan pemindah tanganan ke Australia dari inspeksi IAEA. And that sets a terrible precedent because other countries can come along and say, we want to do the exact same thing. And then the US will say, well, we're not going to give you a nuclear weapons grade uranium. And then those countries can say, well, we'll just build our own uranium enrichment facilities and produce our own nuclear weapons grade uranium, ostensibly to fuel submarine reactors or other reactors. Australia sendiri diyakini analis tak akan mengalihkan uranium kelas senjata menjadi bahan senjata nuklir. Tapi bila dilanjutkan bisa terjadi presiden buruk. Di samping dapat memperburuk ketegangan yang ada di kawasan Pasifik, langkah tersebut juga akan lebih memicu terjadinya perlombaan senjata. Pemimpin masing-masing anggota AUKUS terus menyatakan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia tidak ditujukan bagi satu negara manapun. Tapi ketiganya juga kritis terhadap kebijakan agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan dan kawasan Indo-Pasifik pada umumnya. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Nigeria mengalami lonjakan pembayaran secara daring, menyusul langkanya uang tunai baru di negara tersebut. Data menunjukkan transaksi daring naik 55% di bulan Januari. Dan meski ini langkah positif menuju masyarakat tanpa uang tunai, namun masih ada sejumlah kendala. Blessing Michael harus segera menjual daun labu dan siput ini sebelum mulai membusuk. Menurutnya, sedikitnya uang yang beredar membuat para pelanggannya kekurangan uang tunai sehingga bisnisnya berjalan lambat. Untuk menyiasatinya, Blessing beralih ke solusi perbankan online atau daring. Namun menurutnya, ini juga punya tantangan tersendiri. We cannot make use of our money. I have money in my account. I can't make use of it. How can I withdraw 10,000 and pay 2,000 with my own money? It's not good. Seperti halnya Blessing, ratusan usaha kecil di pasar Abuja ini juga memakai pembayaran online untuk bertahan. Tapi menurut pedagang ini, hal itu bukanlah hal mudah. It's affecting us so much. We cannot sell. People can no longer come to the market with cash. Go to the bank, you cannot even withdraw. Menurut Nigeria Interbank Settlement System, langkanya uang tunai memicu naiknya pembayaran daring sebesar 55% pada bulan Januari dibanding tahun sebelumnya, meski ada sejumlah tantangan. Para ahli mengatakan laporan ini adalah tren positif bila terus berlangsung dan menekankan bank-bank komersial bisa meningkatkan layanan pembayaran daring untuk mengurangi beban masyarakat. Part of what they should be doing is to be talking to the commercial banks. I think the commercial banks are not doing enough. Nigeria belum lama ini mendesain ulang sejumlah uang kertasnya seperti pecahan 200, 500, dan 1000 naira untuk memerangi pemalsuan, menekan korupsi, dan mengurangi kelebihan uang tunai yang beredar. Menurut pihak berwenang, langkah ini juga akan membatasi pembelian suara selama pemilu bulan Februari. Uang kertas baru ini sudah diedarkan sejak pertengahan Desember bersamaan dengan uang kertas lama. Namun jutaan warga mengeluh karena uang kertas baru tidak bisa mereka peroleh meski mereka telah menyerahkan uang kertas lama mereka. Perjuangan untuk mendapatkan uang kertas baru ini mengakibatkan protes keras di 4 negara bagian, di mana polisi mengatakan 2 orang tewas. Menurut pengamat, aksi protes itu bermotif bukan hanya ekonomi, tapi juga politis. There were a lot of other issues around it, especially issues that are not financially or economically related. They were politically orchestrated. And that's why you're seeing what you're seeing today. Pemilihan umum Nigeria berlangsung pada akhir bulan Februari.
Tapi menurut banyak orang, termasuk pedagang kecil seperti Blessing dan Sunday, mereka tidak berharap banyak akan terjadinya perubahan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemerintah negara bagian Texas berencana melarang warga sejumlah negara untuk memiliki bisnis dan membatasi kepemilikan lahan di Texas. Namun sikap rakyat terbelah atas kekhawatiran perilaku rasis. Wakil rakyat Texas tengah menggodok rancangan perundangan guna melarang warga negara Tiongkok, Iran, Korea Utara, dan Rusia untuk mendirikan perusahaan dan memiliki lahan tertentu di negara bagian itu. The citizens of the state of Texas understand the threat of which we are under, both Democrats, Republicans, and independents. I have never seen something poll this high, ever. And so I'm proud to bring something before you to consider from the people. Sebagian anggota Senat negara bagian menolak. What it's essentially saying is, well, every immigrant, every person from these countries is a spy, is a traitor, is a possible agent for these countries. And that is simply, it's unjust, it's unfair. And especially considering that many of the people coming from China, from Iran, from Russia, are people who are fleeing. Rancangan peraturan daerah ini digulirkan setelah miliarder Tiongkok yang diduga punya koneksi dengan militer Tiongkok membeli tanah seluas 52.000 hektar di Texas Selatan dengan rencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin dekat sebuah pangkalan angkatan udara AS. If an individual wants to buy land, just become a U.S. citizen. You can buy all the land you want once you're a citizen. But if you're a member of the Communist Party or one of our enemies, no, you don't get to buy land. Mengikuti sejumlah kritik, rancangan perda ini direvisi sehingga bisa mengecualikan larangan untuk warga berkewarganegaraan ganda atau pemegang izin tinggal tetap dari 4 negara tersebut. Menurut the National Conference of State Legislature, sedikitnya 11 negara bagian mempertimbangkan undang-undang baru semacam ini untuk mengatur kepemilikan tanah pertanian dan juga properti. Peraturan semacam ini dikhawatirkan akan menyeret individu yang tak punya hubungan dengan pemerintah asing dan mendorong perilaku rasis, menurut aktivis imigran. I think it's going to encourage sort of vigilante-style enforcement where people are going to say, well, it's state law that I have to ban, Chinese citizens or Iranian citizens from buying a home or buying property. And so I'm going to take it into my own hands to make sure I'm not doing that. Wakil rakyat Partai Demokrat khawatir larangan ini juga akan mempengaruhi iklim bisnis di Texas. China is the second largest trading partner with Texas, and China is the third largest purchaser of Texas goods. And if you tell graduate students that if you come here, you may not be able to buy a home, you may not be able to start a business, why would they come here? Why not go somewhere else where you are actually welcomed? Ini dibantah oleh perumus RUU. That's the whole point of the bill, is to keep people from China coming here and buying our land. You got it. That's the whole purpose. Yes, that will keep people from China coming here buying our land. We don't want that. It needs to stop. Jika disetujui Senat maupun Dewan Negara bagian Texas, Gubernur Greg Abbott sebelumnya telah berjanji untuk mensahkan larangan ini. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Baru saja dibentuk Komite Khusus DPR Amerika Serikat urusan kompetisi dengan Tiongkok ini mulai melakukan dengar pendapat. Agenda komite ini juga akan padat dengan isu ekonomi dan politik yang jadi sumber kompetisi kedua negara. Hubungan AS-Tiongkok bakal dikaji menyeluruh oleh Komite Khusus DPR AS urusan kompetisi dengan Tiongkok. Kepada VOA, sejumlah wakil rakyat menyebut kompetisi dengan Tiongkok lebih genting dibandingkan masa Perang Dingin. It's a very different environment. I mean, we didn't need to, in a targeted way, decouple our economy from that of the Soviet Union. The Soviet Union was a one-dimensional threat. It was a military threat. The Chinese Communist Party is a threat in a much more comprehensive way. Penembakan balon pengintai Tiongkok pada awal Februari juga mengingatkan kembali warga AS akan potensi ancaman dari negara tersebut. Actually has elevated the reasons for the formation of the committee to underscore the importance of us as Congress to understand what the pattern of behavior is by China, the things that we should be doing to
deter any potential action. We need to be smarter. We need to be our eyes wide open about what's going on in the world as it relates to China. Pembentukan komite khusus kompetisi dengan Tiongkok ini dilakukan Januari saat Partai Oposisi Republik resmi mengambil alih penguasaan DPR AS. Di tengah berbagai perbedaan menyikapi banyak isu, ancaman Tiongkok relatif mendapat kesamaan sikap dari Partai Republik dan Partai Demokrat. Bahkan terus bergulir wacana lawatan Ketua DPR yang baru, Kevin McCarthy, ke Taiwan mengikuti langkah serupa oleh pendahulunya Nancy Pelosi yang mendapat respons keras dari Beijing. Selain isu keamanan, komite ini juga berfokus pada isu ekonomi. We have to explore the production of semiconductors and how our allies are now working with us to thwart China's expansion efforts. And I think we have to look at ways in which our supply chain isn't compromised in this process. Also, China has other efforts. They're making investments through companies, many of them front businesses in different states like Indiana, the industrialized Midwest, and other places. Tantangan lain adalah memastikan kinerja komite ini adil dan berimbang. We want to make sure that we are strengthening our national security apparatus, while at the same time we're not fanning the flames of xenophobia and anti-Asian sentiment. Dengar pendapat komite juga dijadwalkan di luar Washington untuk mempelajari ancaman Tiongkok terhadap infrastruktur penting. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA. Pakistan menghadapi krisis ekonomi parah dengan harga yang melambung dan nilai mata uang anjlok sehingga sangat membebani warga. Negara ini meminta bantuan $6 miliar dari Dana Moneter Internasional. Namun IMF menuntut reformasi ketat sebagai prasyarat pengucuran dana. Kedai samosa milik Gulam Rasul di Lahore, wilayah timur Pakistan, membantu menghidupi keluarga beranggotakan 12 orang. Gulam sudah berkali-kali menaikkan harga dalam setahun terakhir, tapi melonjaknya inflasi terus menggerogoti keuntungannya. Customer afford नहीं कर पा रहे, नहीं खर्चे अब नहीं पूरे हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे. पहले इजीली हो रहा था, घर का खर्चा भी इधर का भी. Dari rempah-rempah, minyak goreng hingga bahan bakar, sebagian besar kebutuhan warga Pakistan adalah produk impor. Dengan inflasi berada di atas 24% dan nilai rupiah terhadap dolar menyusut hampir separuh dalam setahun, konsumenlah yang merasakan dampaknya. तो रोज़ाना अब जब भी कोई सामान लेने जाते हैं तो रोज़ाना नई प्राइसेस होती हैं। अगर हम मीट ले रहे थे तो उसको अगर हम 15 डेज में वंस टाइम यूज़ कर रहे थे तो उसको कट ऑफ करके हमें वंस अ मंथ यूज़ करना पड़ रहा है। Pakistan berada dalam krisis ekonomi parah karena utangnya meningkat dan pendapatan menyusut. Meski sebagian besar pembayaran pinjaman Pakistan sebesar $23 miliar yang jatuh tempo tahun ini sudah ditunda, tapi pemerintah Pakistan harus membayar $3 miliar pada akhir tahun fiskal bulan Juni untuk menghindari gagal bayar. Cadangan devisa Pakistan berada di bawah $4 miliar menurut cuitan Bank Sentral negara ini pada 26 Januari. Pakistan has always been in a classical debt trap. We take loans to pay back loans. The only difference is that now we are not investing those loans into some development projects and we are running our government with that money. Banyak kontainer berisi bahan baku dan mesin-mesin menumpuk di pelabuhan Karachi karena bank-bank Pakistan menunda memberikan kredit ke sektor usaha untuk menyelamatkan cadangan devisa yang makin menipis. Industri tekstil yang adalah salah satu andalan ekspor Pakistan telah mem-PHK ribuan orang. There is a decrease in demand, plus we have had supply chain issues, which has caused about 18 to 20% fall in our exports in last quarter, October to December 22. We are short of raw material, we are short of cotton. Pakistan meminta bantuan Dana Moneter Internasional IMF, namun untuk membuka bantuan dari program pinjaman $6 miliar yang sudah disepakati pada 2019, IMF menuntut reformasi ketat, seperti meningkatkan pendapatan pajak dan mengakhiri subsidi energi. Gulam khawatir kaum miskinlah yang akan membayar ongkos terberat reformasi ekonomi. लेकिन वो ग्रीन फार्म भी पड़ेगा, बाकी इनका क्या ये तो लेंगे, इस्तेमाल करेंगे और बैठ जाएंगे. Bila Pakistan bisa memenuhi persyaratan IMF untuk mendapatkan pinjaman, maka ini akan membuka potensi bantuan dari pihak lain. Karena negara-negara sahabat seperti Tiongkok dan Arab Saudi masih menunda bantuan untuk mendesak Pakistan melakukan reformasi perekonomiannya. Dari Arlington, Virginia, saya...
Pemirsa, kelangkaan listrik di Nigeria membuat banyak warga bergantung pada generator berbahan bakar bensin. Namun penghapusan subsidi BBM mengakibatkan harga bensin naik 3 kali lipat. Dan ini mendorong sebagian warga beralih ke generator bertenaga gas LPG yang lebih murah. Pengacara bernama Rashid Ayadeji di Abuja ini adalah salah satu dari sekitar 10.000 lebih warga Nigeria yang telah beralih ke generator bertenaga gas LPG. Peralihan ke gas LPG atau propana adalah respons terhadap harga bensin yang sudah naik 3 kali lipat sejak pemerintah mencabut subsidi BBM bulan Mei lalu. Menurut Rashid, menghidupkan generator dengan gas yang biasanya dipakai untuk memasak ini lebih murah. I was skeptical at first. So I said, let me just give it a try because at least I'm someone I'm not resistant to change. Even with my experience so far with this 1 week, my fuel expenses has been cut by 50% for now. And with the gas I still have left, I'm very sure it's still cut up to 60%. Philip Obin mulai mengimpor karburator hibrida yang mengubah generator bensin menjadi LPG sejak tahun 2013. Tapi penjualannya rendah selama bertahun-tahun. Namun 1 dekade kemudian, penjualan mencapai rekor baru. Menurutnya, setelah penghapusan subsidi BBM, ia bisa menjual lebih dari 10.000 unit dalam waktu kurang dari 3 minggu. The product is selling like wildfire. That is because of the cost of petrol, which has moved from 190 or 180 to 550 or 540 per liter across Nigeria. You call them hybrid in the sense that they allow you to run either on petrol or on cooking gas, LPG. Menurut Philip, peralihan ke LPG mudah dilakukan. Essentially, you have to pull out the existing carburetor from a generator and install the hybrid carburetor. Then you plug in a gas cylinder with a regulator, of course, and then the power of your generator. It's as simple as that. Sejumlah pihak khawatir tentang keamanan pemakaian gas untuk memasak pada generator yang sebenarnya dirancang untuk menggunakan bensin. Namun menurut Philip, belum pernah ada satu insiden pun terkait karburator hibrida ini selama 1 dekade terakhir. We've not had a single case of explosion arising from someone using our hybrid carburetor to run generators. Namun ahli kelistrikan dan tukang reparasi generator Chuck Edison merekomendasikan warga agar berhati-hati selama pemasangan. If you must go into it, you must apply, as in you must be very, very careful. Put so much measure in place. Make sure that your generator is in good condition, that it doesn't have to have a kind of leakages, or the plug head must be there. That is the most important one. You must keep your cylinder very far from the generator. Pihak berwenang di negara bagian Lagos juga sedang menguji keamanan produk ini. Di tengah langkah ribuan warga Nigeria beralih ke generator berbahan bakar LPG yang selain lebih bersih bagi lingkungan, juga lebih murah sehingga menjadi kiat untuk menghadapi tingginya harga BBM di negara itu. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini pemirsa, tetap saksikan program Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Sally Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.